الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa khatibuddin rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmatnya, karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir pada kajian online kita yang biasa kita lakukan, antara pembahasan tentang tafsir dan juga pembahasan tentang kitab adab dan akhlak, yaitu kitabul jami'. Ikhwatul iman rahimani rahimakumullah. Pertama-tama saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan kepada antum semua bahwa kita sedang berada di bulan haram. Sebelum kita mulai kajian, kita sedang berada di bulan haram, Asyhurul Hurum. Bulan-bulan haram salah satunya bulan Dzulqa'dah. Thalathat mutawaliyat, tiga secara berurutan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, kita sekarang sedang berada di bulan Dzulqa'dah. Maka tingkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, amal saleh kita kepada Rabbul Alamin pada bulan-bulan haram ini. 3 bulan berurutan, luar biasa, Masya Allah. Dan nanti terpisah bulan Rajab. Karena beribadah, amal saleh pada bulan haram, maka Allah Azza wa Jalla akan melipat gandakan pahalanya luar biasa. Dan jauhi maksiat dan dosa pada bulan haram. Jangan pernah melakukan kezaliman di bulan haram, baik menzalimi diri sendiri ataupun yang lain dari perbuatan dosa dan maksiat. Karena dosa yang dilakukan di bulan haram, dosanya jauh lebih besar. Sebagian ulama bahkan sampai mengatakan dosanya pun akan dilipat gandakan. Sebagian ulama mengatakan bahwa dosanya, azabnya akan diperkeras. Tidak dilipat gandakan, tapi azabnya, siksanya akan diperkeras. Al-kulihal, intinya dosa yang dilakukan pada bulan haram, maksiat, durhaka yang dilakukan pada bulan haram, maka dosanya akan jauh lebih apa? Lebih besar. Na'udzubillah min dzalik. Maka orang yang berakal, orang yang cerdas, pasti ingin amal salehnya dilipat gandakan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, bukan dosanya lebih besar. Maka saya mengajak bagi diri saya dan kita semua untuk meningkatkan takwa kita, iman kita, amal saleh kita pada bulan-bulan haram ini. Terutama terkhusus pada 10 hari terbaik di atas muka bumi ini nanti, yang insya Allah ta'ala kita akan masuki nanti sebentar lagi, biiznillah ta'ala. Itu 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari: "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari di mana amal saleh yang dilakukan pada hari ini, itu maksudnya 10 hari awal bulan Dzulhijjah, lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla selain dari hari ini. Bayangkan, tidak ada hari-hari. Berarti bentuknya umum. Di mana amal saleh yang dilakukan pada hari ini nih, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, lebih dicintai oleh Allah. Para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Walaupun itu jihad di jalan Allah, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah tidak bisa mengalahkan pahala yang dilakukan pada 10 hari itu? Walal jihadu fi sabilillah, walaupun itu jihad di jalan Allah. Bayangkan, jihad, dzirwatu sanamil Islam. Puncak agama Islam ini jihad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Nah, sahabat bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apakah puncak dari agama ini, jihad di jalan Allah, tetap nggak bisa mengalahkan pahala amal saleh yang dilakukan pada 10 hari itu?" Kata Rasulullah, "Walal jihadu fi sabilillah." Walaupun itu jihad di jalan Allah. "Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'." Kecuali seseorang yang keluar dengan jiwanya dan seluruh hartanya dan tidak kembali sama sekali. Jiwanya mati syahid di jalan Allah, hartanya habis diinfakkan di jalan Allah. Ini baru bisa mengalahkan atau menandingi pahala amal saleh yang dilakukan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Bayangkan, kita sholat, kita puasa mungkin,
kita sedekah, kita baca Quran, kita berbakti sama orang tua, kita silaturahim, berbuat amal saleh apapun yang dilakukan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah, pahalanya menyamai bahkan mengalahkan pahala jihad. Siapa yang nggak mau, ikhwan? Meningkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla pada bulan-bulan haram ini, terutama nanti ketika 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan kita, taufik dan hidayah untuk bisa beribadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla pada bulan-bulan haram, dan menjauhi segala macam dosa dan kemaksiatan kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla pada bulan-bulan haram dan kapanpun itu. Allahumma amin. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke pembahasan kita tentang tafsir surat Al-Baqarah. Sudah kita selesaikan tafsir surat Al-Fatihah. Hari ini insyaallah ta'ala kita akan mulai dari surat Al-Baqarah. Kita masuk surat Al-Baqarah, dimulai dari ayat pertama mungkin sampai ayat ketiga atau keempat. Ayat pertama, Alif Lam Mim. Ini terkenal dengan huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong-potong. Namanya huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong-potong atau terputus-putus. Cara bacanya makanya Alif Lam Mim, bukan alam gitu. Terpotong-potong atau terputus-putus. Surat di dalam Al-Qur'anul Karim, ikhwan, huruf muqatta'ah ini ada sekitar 29 surat. Terdapat di 29 surat. Dimulai dari surat Al-Baqarah sampai terakhir surat Nun atau surat Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun di juz 29. Jadi mulai di surat Al-Baqarah ini Alif Lam Mim, nanti kemudian Al-Imran, betul ya. Dan seterusnya diakhiri di surat Nun atau surat Al-Qalam. Ada sekitar 29 surat yang dimulai dengan surat muqatta'ah atau huruf muqatta'ah ini. Ada yang mulai dengan 2 huruf, ada yang mulai dengan 3 huruf, bahkan lebih dari itu. Dan Allah alam bisawab, para ulama menyebutkan ini di antara ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang mutasyabihat, yaitu ayat-ayat yang Allah Azza wa Jalla mengkhususkan ilmunya pada dirinya. Ayat-ayat yang Allah Azza wa Jalla mengkhususkan ilmu tentang ini, itu hanya Allah yang tahu. Nah, ada sebagian riwayat yang menyebutkan bahwa alif ini maknanya ini, lam ini, mim, tapi nggak ada riwayat yang sahih. Tidak ada dalil yang sahih dan sahih yang menunjukkan tafsir tentang alif lam mim ini. Dan juga alif lam amro, misal mungkin yasin, toha, qaf, nun, itu nggak ada dari dalil yang sahih ataupun yang sharih menunjukkan tentang tafsir dari huruf muqatta'ah ini. Tapi sebagian ulama, nah ini menarik nih, sebagian ulama mengambil beberapa pelajaran, paling tidak 2 pelajaran tentang keberadaan huruf muqatta'ah ini dalam Al-Quran. Karena dalam Al-Quran tidak ada satu huruf pun yang nggak berguna, itu nggak ada. Ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan alif lam mim, alif lam ra, yasin, toha, qaf, nun dan seterusnya, itu pasti ada manfaatnya, pasti ada tujuannya. Tidak mungkin tidak. Maka sebagian ulama mengambil pelajaran, paling tidak ada 2 pelajaran yang kita bisa petik dari adanya huruf muqatta'ah ini di dalam Al-Quran. Yang pertama, disebutkan oleh para ulama agar orang-orang musyrik yang menolak untuk mendengarkan Al-Quran itu tertarik perhatian mereka agar mereka mendengarkan Al-Quran. Karena kita tahu bersama-sama dulu ketika Nabi SAW itu diutus, sastra Arab itu sedang tinggi-tingginya, luar biasa, betul ya. Siapapun syair yang paling hebat ditempel di Ka'bah, kemudian diberikan apresiasi luar biasa. Nah, ketika turunnya Al-Quran, mereka terkaget-kaget dengan istimewanya bahasa Al-Quran. Tapi ada ayat-ayat yang menjadikan mereka agak bingung, betul ya? Bukan, menjadikan mereka agak tertarik di situ. Ini apa maksudnya? Huruf potong-potongan aja nih. Hamim, Qasin, Mim, Kaf, Ha, Ain, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, kan gitu. Alif, Lam, Mim, kan gitu. Ini merupakan argumentasi disebutkan oleh para ulama untuk menarik perhatian mereka agar mau mereka mendengarkan Al-Quran. Paham ya? Jadi awalnya mereka, jangan kalian dengarkan Al-Quran. Karena kalau kalian dengarkan Al-Quran, Muhammad akan menang, kita akan kalah. Orang kafir Quraisy.
Nah, Allah turunkan ayat ini kata sebagian ulama untuk menarik perhatian mereka agar mereka mau mendengarkan Al-Qur'an. Ini disebutkan oleh sebagian ulama tentang masalah hal ini. Dan yang kedua, makna yang kedua atau apa hikmah yang kedua, pelajaran yang kita bisa ambil petik yang kedua, agar seolah-olah menjadi tantangan untuk mereka. Kalau mereka mengingkari Al-Quran, nah seolah-olah ini bisa menjadi tantangan bagi mereka, bisa menjadi tantangan tentang isyarat kemukjizatan Al-Quran. Kalau kalian bisa, coba berikan ayat atau berikan satu ayat seperti ini. Dan Allah menantang tantangan ini sampai hari kiamat loh. Betul ya? Allah menantang tantangan ini sampai hari kiamat. Allah berikan pertama tantangan buat yang semisal dengan Al-Quran. 30 juz, nggak mungkin bisa. Buat 10 ayat seperti Al-Quran, nggak bisa juga mereka. Buat 10 surat seperti Al-Quran, nggak bisa juga. Buat satu surat seperti Al-Quran, nggak bisa juga. Nggak bisa, subhanallah. Nah, salah satunya Allah Azza wa Jalla turunkan huruf muqatta'ah ini seolah-olah ingin menantang mereka, seolah ingin menantang mereka, sesungguhnya Al-Quran ini tersusun dari huruf-huruf semacam ini nih. Maka silahkan kalian menyusun kitab seperti ini pula. Allahu Akbar. Ya, tantangan terhadap orang-orang kafir Quraisy, dan terbukti mereka tidak mampu untuk bisa membantahnya. Padahal huruf-huruf tersebut itu kan komponennya tersusun dari bahasa Arab. Paham ya? Alif, lam, ri, mim, seterusnya kan komponennya bahasa Arab. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, da, surah. Harusnya mereka bisa dong kalau ini bukan dari Allah Azza wa Jalla. Ternyata mereka nggak bisa. Ketidakmampuan bangsa Arab untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran itu menunjukkan Al-Quran itu wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Padahal sastra sedang tinggi-tingginya bahasa pada saat itu. Nah, ini hikmah yang kedua disebutkan para ulama, tidak lain tidak bukan menunjukkan tentang isyarat kemukjizatan Al-Quran dan tantangan untuk orang-orang Quraisy untuk menyusun mendatangkan seperti Al-Quran, dan mereka tidak akan mampu tentang itu. Padahal komponen dari Al-Quran tersusun dari huruf-huruf hijaiyah bahasa Arab. Harusnya kalau ini datangnya dari makhluk, mereka juga bisa menyusunnya. Allah turunkan ayat-ayat ini atau huruf muqatta'ah ini untuk tantangan sebagai mereka. Agar mereka berpikir pada hakikatnya ya, tantangan terhadap orang-orang Quraisy bahwa mereka tidak akan pernah bisa menyusun seperti Al-Quran Al-Karim. Ini di antara hikmah disebutkan oleh para ulama tentang huruf muqatta'ah. Kemudian ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu, kitab ini maksudnya Al-Quran Al-Karim, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bacaan pertama yang terkenal itu dzalikal kitab. Dzalikal kitab. Kitab ini. Dzalika sebenarnya dalam bahasa Arab itu diartikan itu, bukan ini. Kalau ini biasanya hadza, betul ya? Hadza, hadhihi. Kalau kita belajar bahasa Arab sedikit nih, harusnya hadza, hadhihi. Kemudian kalau ini mudzakkar, ini muannats. Kalau menunjukkan itu, dzalika sama tilka. Ini diartikan di sini. Dzalikal kitabu itu diartikan kitab ini, bukan kitab itu. Yang lebih tepat itu kitab ini, bukan kitab itu. Di sini ada hikmah kata para ulama bahwa isyarat dengan menggunakan dzalika bukan hadza, dzalika menunjukkan jarak yang lebih jauh maksudnya. Kalau dzalika itu. Kalau hadza ini. Kalau dzalika itu. Ternyata ada hikmah di sini. Apa kata para ulama? Itu memberikan makna betapa tingginya kedudukan dan derajat Al-Quran. Ternyata ada hikmahnya, subhanallah. Ini yang saya katakan tadi, tidak ada satu huruf pun dalam Al-Quran yang tidak ada manfaatnya, nggak berguna tuh nggak ada. Ketika Allah menggunakan kata-kata dzalika bukan hadza, padahal artinya kalau ini harusnya hadza, bukan dzalika. Ternyata kata-kata dzalika ini menunjukkan sesuatu yang jauh, bisa juga menunjukkan sesuatu yang tinggi, kedudukannya tinggi, derajatnya tinggi.
Makanya Allah menggunakan dzalika, tapi artinya ini, kitab ini. Ajib, luar biasa. Dzalikal kitabu. Kitab ini yang memiliki kedudukan dan derajat yang tinggi, itu maksudnya. La raiba fi, enggak ada keraguan di dalamnya. Raib, kata-kata raib itu kata para ulama adalah kekacauan pikiran. Kekacauan pikiran bisa kita artikan keraguan-raguan. Allah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab ini nih yang penuh dengan ketinggian dan kedudukan yang tinggi luar biasa, tidak ada keraguan sama sekali. Tidak ada keraguan, nggak menjadikan seorang apa? Kekacauan pikirannya, nggak ada sama sekali. Subhanallah. Nah, bacaan yang lain bisa juga dibaca dzalikal kitabu la raib. Dzalikal kitabu la raib. Kitab ini tidak ada keraguan. Baru fihi hudal lil muttaqin, di dalamnya ada apa petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bisa dibaca dua nih. Yang masyhur yang pertama, dzalikal kitab, kitab ini. Bisa juga dzalikal kitabul la raib. Kitab ini tidak ada keraguan padanya. Fihi hudal lil muttaqin. Di dalamnya ada petunjuk dan juga apa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi dua bacaan ini bisa dibaca. Dzalikal kitabu atau dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Subhanallah. Luar biasa Al-Quran, ikhwan. Masya Allah, tabarakallah. Ikhwatul iman, rahimani rahimakumullah. Allah menyebutkan dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab ini tidak ada keraguan padanya. Al-Quranul Karim jelas nggak ada keraguan padanya. Karena kemukjizatan Al-Quranul Karim di dalamnya itu mengandung semuanya. Dari lafaz-lafaznya nggak ada keraguan, maknanya nggak ada keraguan. Ini namanya mukjizat. Nggak ada keraguan sama sekali dalam kitab ini. Nah, Allah katakan apa? Dzalikal kitab la raiba fi, enggak ada keraguan, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudan di dalam Al-Qur'an, Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa kata-kata hidayah dalam Al-Qur'an itu ada 4 makna. Ada 4 makna yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an Al-Karim, kata-kata hidayah atau makna hidayah. Hidayah ini artinya secara bahasa ar-rasyad, bimbingan. Ar-rasyad, bimbingan. Nah, secara syar'i Ibnu Qayyim menyebutkan membagi hidayah ini kalau dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla, hidayah itu terbagi 4 dalam Al-Qur'an. Ada 4 macam maksudnya. Yang pertama namanya hidayatul ammah, hidayah yang bersifat umum. Hidayatul ammah, hidayah yang bersifat umum, diberikan kepada semua makhluk. Diberikan kepada semua makhluk. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Taha ayat 50, Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Musa berkata, Rabb kami Allah Azza wa Jalla ialah Rabb yang telah memberikan kepada setiap makhluk bentuk kejadiannya, kemudian memberikan petunjuk. Nah, kata-kata hada atau hidayah nih, hudan di dalam ayat ini adalah maksudnya hidayatul ammah, hidayah yang bersifat umum diberikan kepada semua makhluk. Inilah hidayah atau petunjuk yang Allah berikan kepada semua makhluk untuk apa? Dalam hal yang berhubungan kelangsungan kemaslahatan hidup mereka masing-masing. Jadi bukan hanya manusia nih, hatta hewan. Contoh, kambing, sapi. Allah Azza wa Jalla berikan hidayah. Hidayah di sini maksudnya tadi ya, tunjuk untuk makanan mereka daun, minum mereka ini. Kalau antum kasih kambing sama sapi makanan kita misalnya, itu ya rendang, lagi nggak makan dia, itu ya. Makanya dedaunan, rumputan. Nah, ini hidayah yang Allah kasih, petunjuk yang Allah kasih, insting yang Allah kasih kepada setiap makhluk untuk keberlangsungan kemaslahatan hidup mereka di urusan dunia ini. Ini hidayah juga. Namanya hidayatul ammah. Kata-kata lain hidayatul ammah mushtarakah. Hidayah yang bersifat umum yang makhluk itu bersekutu di dalamnya. Ini makna hidayah pertama dalam Al-Quran. Namanya hidayatul ammah, hidayah bersifat umum. Yang kedua, makna hidayah yang kedua dalam Al-Quran Al-Karim, hidayatul bayan wal irsyad. Hidayatul bayan wal ilm.
Hidayah tentang penjelasan dan ilmu. Nah, nah, dalam ayat ini nih, ini maksudnya nih yang kedua nih dalam ayat ini. Nah, ini dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini maksudnya penjelasan dan ilmu. Yang kedua nih, hidayah. Hidayatul bayan wal ilm. Hidayatul bayan wal ilmu. Hidayah penjelasan dan juga apa? Ilmu. Contoh Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 52. Surah 42 ayat 52. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar memberi petunjuk hidayah kepada jalan yang lurus. Nah, hidayah di sini maksudnya apa? Penjelasan, bimbingan, ilmu kepada jalan yang lurus. Nah, ini maksudnya nih. Makanya ulama mengatakan hidayatul bayan wal irsyad atau hidayatul bayan wal ilm. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah azza wa jalla jadikan bisa memberi hidayah kepada manusia. Tapi hidayah apa nih? Hidayah yang kedua nih. Hidayah tentang penjelasan, bimbingan, ilmu. Itu bisa. Bisa. Ini makna hidayah yang kedua. Dan itulah isi Al-Qur'anul Karim. Isinya semuanya tentang penjelasan, bimbingan, ilmu tentang halal, haram, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka, mana kaum-kaum yang diridhai oleh Allah, mana kaum-kaum yang dilaknat dimurkai oleh Allah. Dalam Al-Qur'an lengkap semuanya. Masdarul hidayah. Apa inti dari hidayah, tempat hidayah kalau kita ingin cari apa? Hidayah Al-Qur'anul Karim jelas. Dan di dalamnya berisi tentang penjelasan, bimbingan, ilmu ke jalan yang lurus itu ke surga Allah Azza wa Jalla. Ini mana hidayah yang kedua. Mana hidayah yang ketiga dalam Al-Qur'an Al-Karim namanya hidayatut taufiq. Nah, ini yang di tangan Allah nih. Ini yang hanya Allah memilikinya nih. Ini yang ketika Abu Talib meninggal, Allah Azza wa Jalla turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad nggak bisa berikan hidayah. Tadi yang kedua bisa, yang ketiga nggak bisa. Maksudnya apa? Kalau yang kedua tadi hidayahnya maknanya tadi apa? Penjelasan, bimbingan, ilmu. Kalau yang ketiga maknanya innaka la tahdi man ahbabta. Engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang kau cintai. Maksudnya adalah hidayah itu taufik hanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Kita hanya bisa menjelaskan ini boleh, ini tidak, ini halal, ini haram, ini sunnah, ini bid'ah, ini tauhid, ini syirik. Orang mau terima atau tidak ada hidayah itu taufik di tangan Allah. Gitu ya. Dan kita hanya punya hidayatul bayan wal irsyad wal ilm. Hidayah tentang penjelasan, bimbingan, ilmu. Ketika kita sudah menyampaikan tugas kita selesai. Orang itu mau terima atau tidak ada hidayah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Ini maksudnya hidayah di sini masih hidayah itu taufik. Tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Yang terakhir, hidayah yang keempat dan para ulama mengatakan ini puncak dari hidayah. Hidayah penghuni surga untuk memasuki surga dan penghuni neraka untuk digiring ke neraka. Nah, hidayah penghuni surga untuk masuk ke surga dan penghuni neraka digiring ke neraka. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, ucapan penghuni surga dalam surat Al-A'raf ayat 43. Ucapan penghuni surga dalam surat Al-A'raf ayat ke-43. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepada kami surga ini nih. Dan kami tidak akan mendapat hidayah surga ini kalau sekiranya Allah Azza wa Jalla tidak menunjuki kami. Nah, hidayah bagi penghuni surga untuk masuk ke dalam surga. Tapi juga apa? Penghuni neraka untuk digiring ke neraka. Contoh penghuni neraka digiring ke neraka surat As-Saffat ayat ke-22-23. Surat As-Saffat ayat 22-23. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Kumpulkanlah orang-orang zalim beserta teman-teman yang bersama mereka dan apa yang dahulu mereka sembah selain Allah Azza wa Jalla, lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. A'udzubillahi min dzalik. Allah katakan fahduhum,
Tunjuki mereka, kasih hidayah mereka maksudnya ke jalan neraka, tapi na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hidayah yang keempat, yaitu hidayah bagi penghuni surga untuk masuk ke dalam surga dan penghuni neraka untuk digiring ke neraka. Ini 4 macam hidayah yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran. Ibnu Qayyim membahasakan seperti ini. Dan kita balik, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, tidak ada kekacauan pikiran di dalam kitab ini. Mudah luar biasa. Fihi hudan, di dalamnya ada apa? Ada petunjuk. Ada petunjuk. Petunjuk di sini tidak lain tidak bukan tadi penjelasan, bimbingan, ilmu ke jalan yang lurus. Itu ke jalan surga Allah tabaraka wa taala. Tapi hudan lil muttaqin. Perhatikan baik-baik nih. Allah sebutkan hidayah Al-Qur'an ini ternyata nggak semua orang dapat mempraktekannya. Dalam ayat lain Allah sebutkan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Ayat ini hudal lil muttaqin. Gimana membedakan ini? Subhanallah. Para ulama menyebutkan Al-Quran ini memang petunjuk bagi manusia. Bagi semua manusia Al-Quran ini jelas petunjuk, hidayah. Tapi tidak semua manusia dapat menggunakan petunjuk Al-Quran ini dengan benar dalam hidupnya. Hanya orang yang bertakwa yang dapat menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupannya. Nah, bisa dipahami ya kawan? Saya ulang. Kata-kata hudal linnas, hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Quran jelas memberikan hidayah, petunjuk bagi semua manusia. Semua manusia akan Al-Quran bisa membimbing mereka ke jalan yang lurus. Tapi tidak semua manusia menggunakan Al-Quran untuk apa? Tidak semua manusia Allah berikan kemudahan untuk bisa menggunakan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk. Siapa saja orang-orang yang bisa menggunakan petunjuk Al-Quran sebagai petunjuk, mereka lah orang-orang yang bertakwa. Itu kata Allah, hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika semua orang pada hakikatnya bisa ditunjuki Al-Quran jalan yang lurus, tapi nggak semua orang menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk ke jalan yang lurus. Itu maksudnya. Hanya orang-orang yang bertakwa, yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kemudahan untuk menggunakan Al-Quran, bisa menggunakan Al-Quran ke jalan yang lurus. Bisa menggunakan Al-Quran sebagai hidayah. Bisa menggunakan Al-Quran sebagai hidayah. Karena ada orang-orang yang dia baca Al-Quran, tapi ternyata Al-Quran tambah menjadikan dia jauh. Lihat orang Yahudi. Tahu ya? Tahu kebenaran, tahu Al-Haq, tahu Al-Quran, tahu Nabi kita Muhammad SAW. Tahu, bukan nggak tahu. Dan Al-Quran ini pada hakikatnya bisa memberikan hidayah kepada mereka. Tapi mereka Allah tidak berikan hidayah untuk bisa menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidup mereka dunia akhirat. A'udzubillah min dzalik. Lihat. Berapa banyak Nabi dan Rasul diutus kepada mereka luar biasa. Masih tetap kemudian menjadi orang-orang yang anid. Keras kepala luar biasa. Nggak mau tunduk akan perintah Allah dan Rasulnya. La ilaha illallah. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi. Coba tuh bayangkan ini kawan. Yahudi contoh. Contoh lain. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 175. Bentar saya pastikan. Nah, 175 dan 176. Kisah tentang sebagian ulama tafsir. Sebagian ulama tafsir menyebutkan ayat ini turun dari kisah seorang pemuda di zaman Nabi Musa yang Allah ajarkan Taurat, tapi ternyata dia lepas dari ayat-ayat Allah. Sebagian ulama menyebutkan namanya Bal'am bin Baurah. Bal'am bin Baurah. Bal'am bin Baurah. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. Dan bacakanlah ya Muhammad kepada mereka. Ceritakan kepada mereka ya Muhammad tentang berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami. Kami ajarkan ayat-ayat kami kepada mereka. Kemudian dia lepas dari ayat-ayat itu. Alhamdulillah. Allah sudah ajarkan ayat-ayat Allah, lepas orang itu dari ayat-ayat Allah. Ketika lepas, dia ikuti syaitan pasti. Kalau diikuti syaitan, sudah pasti apa?
menjadi orang-orang yang sesat. Dia diikuti syaitan, tergoda, maka jadilah dia orang yang sesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-175 176. 175 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau sekiranya kami menghendaki ini, saya kami ingin tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat kami. Kalau kami mau, kata Allah, kami bisa tinggikan dia. Kami bisa muliakan dia dengan ayat-ayat Allah. Karena jelas Al-Quranul Karim, ayat-ayat Allah memberikan kemuliaan. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Akan tetapi dia lebih cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Ini dua sebab yang menjadikan seseorang lepas dari hidayah Allah nih. Jauh lebih mencintai dunia ketimbang akhiratnya, berlebihan mencintai dunia, kemudian mengikuti hawa nafsu. Dua nih. Cinta dunia, ikhwan, itu fitrah yang Allah masukkan ke dalam hati manusia. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawat minan nisa wal banina wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fiddah wal khayli al musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'inda husnul ma'ab. Telah dijadikan indah pada pandangan manusia cinta kepada syahwat, segala sesuatu yang dia inginkan, syahwat duniawi, dari para wanita, anak-anak, harta yang bertumpuk dari emas dan perak, kuda pilihan, sawah dan ladang, dan seterusnya. Allah sebutkan dzalika mata'ul hayatid dunya, itu semua perhiasan kehidupan dunia. Allah masukkan dalam hati kita cinta kepada dunia. Kalau cinta kepada dunia itu sampai situ, nggak tercela. Kapan dia tercela? Ketika dia berlebihan, overdosis. Ketika dia lebih mencintai dunianya ketimbang akhirat, ini petaka besar nih, malah petaka besar nih. Ketika orang itu lebih memilih dunianya ketimbang Allah dan Rasulnya, ini petaka besar bagi dirinya. Makanya Allah sebutkan, walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Dia lebih memilih dunianya ketimbang tadi ayat-ayat Allah, betul ya? Ketimbang wahyu. Kemudian dia mengikuti hawa nafsunya. Orang yang sudah mengikuti dunianya mati-matian, pasti mengikuti hawa nafsu buruknya. Orang cari dunia nih mati-matian nih. Kalau tujuan utama yang penting dapatkan dunia, wah bahaya nih. Dia akan menghalalkan segala cara yang penting dia dapatkan dunia. Ini bahaya. Mengikuti hawa nafsu, betul ya? Nah, ternyata tidak semua manusia bisa menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidupnya. Ini contoh nih. Jadi Yahudi, ini sekarang si Bal'am bin Baura, kan gitu. Dan orang-orang yang lain. Pada hakikatnya, Al-Quran ini bisa memberikan hidayah kepada semua manusia, bisa. Ketika dia ingin mengolah Al-Quran tersebut, memakai Al-Quran tersebut sebagai petunjuk dalam hidupnya. Tapi tidak semua orang, tidak semua manusia Allah berikan hidayah untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-harinya. Tidak semuanya. Maka bersyukurlah kepada Allah, ya ikhwan. Ketika Allah berikan kemudahan kita menjadikan Al-Quran sebagai hudan petunjuk dalam kehidupan kita, bersyukur kepada Allah. Karena berapa banyak orang-orang di luar sana sama sekali nggak terpikir, sama sekali nggak Allah berikan hidayah atau taufik kepada diri mereka untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidup mereka. Mereka lebih memilih dari dunianya, mereka lebih memilih hawa nafsu buruknya, syahwat buruknya, padahal itu semua bisa menjerumuskan ke mereka ke neraka Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Jadi itu beda antara hudan linnas dengan hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi manusia. Jelas Al-Quran ini bisa memberikan petunjuk kepada semua manusia. Tapi tidak semua manusia dapat menjadikan Al-Quran sebagai tidak semua manusia Allah berikan taufik untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidupnya. Hanya orang-orang yang bertakwa sajalah yang Allah berikan kemudahan mereka untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidup mereka. Tapi itu takwa, mengerjakan perintah Allah Azza wa Jalla, menjauhi larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu takwa. Tunduk, taat, nurut kepada Allah dan Rasulnya. Perintah apapun yang Allah dan Rasulnya berikan kepada kita, kerjakan semampu kita. Larangan apapun yang Allah dan Rasulnya larang bagi diri kita, jauhi sejauh-jauhnya. Itu takwa. Orang ini yang bisa mendapatkan petunjuk dunia akhirat. Nurut. Dan itulah arti seorang hamba, ikhwan. Abdun. Abdullah. Hamba Allah. Budaknya Allah. Ini hamba Allah. Nurut. Taat. Tunduk kepada tuannya. Subhanallah. Perhatikan, ikhwan. Maka saya katakan bersyukurlah kepada Allah ketika Allah berikan kemudahan kita untuk apa? Bisa menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita.
Semoga kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla golongkan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla karena itu gitu. Karena kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, bukan yang lain. Bukan yang bukan yang lain. Ikhwatan iman rahimin rahimakumullah. Dari ayat ini pula kita bisa ambil kesimpulan bahwa tadi tuh bahwa hanya orang yang bertakwa yang Allah berikan kemudahan untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Berarti banyak penghalang yang bisa menjadikan manusia tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidupnya, sebagai hidayah dalam hidupnya. Salah satunya dua disebutkan dalam ayat yang lain. Ini tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Itu karena lebih mencintai dunianya dan lebih mengikuti hawa nafsunya. Alhamdulillah. Ini berat ya, ikhwan. Dunia ini berat. Sahih berat. Dan ini subhanallah. Nanti ayat selanjutnya kita akan sebutkan tentang masalah gaib. Beriman kepada yang gaib, betul ya? Dunia itu di depan mata kepala kita kelihatan. Dunia kita tahu ilmunya bahwa dunia ini hijau, manis, enak, nikmat. Dan dunia kita merasakannya bahwa dunia ini luar biasa. Indah, betul ya? Tiga nih. Melihat, berilmu, merasakan. Tiga. Akhirat cuma satu. Kita nggak pernah ngelihat akhirat, betul ya? Nggak ada yang melihat surga neraka kecuali Nabi SAW Allah tunjukkan, gitu. Akhirat nggak pernah ngelihat, merasakan apalagi merasakan, boro-boro betul ya? Hanya ilmu, betul ya? Berilmu tentang akhiratnya gimana nih? Kalau berilmu tentang akhiratnya pas-pasan atau bahkan kurang, ya pasti orang tersebut akan lebih jauh mencintai dunia ketimbang akhirat, kan gitu? Karena 3 banding 1, 3 banding setengah bahkan dari ilmunya nggak sampai 1, setengah, seperempat, seperdelapan, 1/20 kan gitu. Ilmu tentang akhiratnya masih pas-pasan bahkan kurang, makan jauh dari ideal. Bagaimana dia bisa lebih mencintai akhirat ketimbang dunia kalau begitu? Ya, ini. Nah, ini kewajiban kita untuk benar-benar berilmu tentang Allah, tentang akhirat Allah Azza wa Jalla, sehingga keyakinan itu bisa tumbuh dalam hati kita. Keyakinan itu bisa tumbuh dalam hati kita. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya. Fihi hudan lil muttaqin. Di dalamnya ada petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Ayat yang ketiga. Allah Azza wa Jalla kemudian sebutkan ciri-ciri sifat-sifat orang yang bertakwa nih. Sifat-sifat orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimuna shalah, mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Iman ya ikhwan, para ulama menyebutkan kalau iman itu berdiri sendiri, tidak digandengkan dengan amal saleh, maka makna iman itu semuanya. Perbuatan hati, lisan, dan perbuatan anggota badan. Ini kalau iman tidak digandengkan dengan amal saleh. Tapi kalau iman digandengkan dengan amal saleh dalam Al-Quran, maka makna iman itu amalan hati. Iman itu amalan apa? Hati. Kalau digandengkan iman itu dengan Al-Quran. Karena kita tahu bersama, definisi iman menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, i'tiqadun bil janan, meyakini dengan hati. Wa qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Wa amalun bil jawarihi wal arkan, kemudian diamalkan dengan anggota badan. 3 ya. Diyakini dengan hati kita, diucapkan dengan lisan kita, diamalkan dengan anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan ketaatan kepada Ar-Rahman, ketaatan kepada Allah. Wa yanqusu bil isyan, dan berkurang dengan kemaksiatan dan dosa kepada Allah. Itu iman. Itu definisi iman inda ahli sunnati wal jamaah. Nah, sekarang iman itu ada yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ada yang berdiri sendiri iman, ada yang digandengkan, direntetkan dengan amal saleh. Contoh, surat favorit kita, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Betul ya?
Demi masa sesungguhnya manusia semua dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka iman, makna iman di situ apa? Amalan hati, betul ya? Karena digandengkan dengan amal saleh. Tapi kalau iman itu berdiri sendiri, maka maknanya semuanya. Amalan hati, amalan lisan, amalan badan. Nah, kalau digandengkan dengan amal saleh, maka makna iman di situ amalan hati dan ini amalan badan. Amal saleh itu amalan badan. Itu makna iman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa, ciri pertama bayangkan loh, adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Beriman kepada yang gaib. Gaib itu apa ya, kawan? Yang nggak kelihatan. Orang sekarang mungkin bilang bahasa abstrak. Yang tidak terlihat itu gaib. Itu gaib yang tidak terlihat disebutkan. Yu'minuna bil ghaibi. Mereka adalah orang-orang yang membenarkan dengan keyakinan yang kuat luar biasa, dengan sejujur-jujurnya segala apa yang termasuk dalam kategori gaib yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Itu gaib. Gaib itu yang tidak terlihat, yang tidak terjangkau dengan panca indera manusia. Yang paling harus beriman apa? Pada Allah jelas. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang paling besar itu orang-orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa taala, karena Allah adalah yang paling gaib jelas. Paling gaib jelas. Dan yang lain malaikat, betul ya? Hari kiamat, mahsyar, sirat, mizan, kemudian apa? Hisab, pahala, dosa, surga, neraka, itu semua gaib tuh. Mereka beriman kepada semua yang gaib tersebut, terutama kepada Allah Azza wa Jalla yang paling gaib. Ciri orang yang bertakwa yang pertama nih, orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Mereka beriman, mereka benar-benar membenarkan dengan sejujur-jujurnya. Mereka benar-benar membenarkan dengan sejujur-jujurnya. Iman kepada yang gaib ini nih, subhanallah. Sehingga ketika mereka membenarkan segala sesuatu yang gaib, entah itu Allah, entah itu malaikat, entah itu surga, neraka, pahala, dosa, hari kebangkitan, hisab, mizan, sirat, dan seterusnya, pasti akan ada pengaruh dalam dirinya, ya kawan. Kalau mereka benar-benar mengimani nih, dengan iman yang kuat dalam hati mereka, pasti ada pengaruhnya, nggak mungkin tidak. Saya yakin nih, bahwa adanya Ka'bah depan mata kepala kita kelihatan, betul ya? Tapi saya yakin nih adanya malaikat, saya yakin nih adanya Allah, saya yakin nih ada surga neraka. Itu imannya luar biasa tuh. Cuma tadi, cuma ilmu, cuma satu. Nggak ngelihat, nggak merasakan, betul ya? Ya kan ya, subhanallah, luar biasa nih. Allah sebutkan disinilah orang yang bertakwa ketika dia membenarkan semua segala sesuatu yang gaib. Gampangnya gini ya kawan. Antum ada kerja di salah satu perusahaan, bos kita ngomong, kalau kamu masuk seminggu ke depan nih, saya akan kasih bonus setahun ke depan. Wah, itu hujan geledek kita datang, Masya Allah. Kenapa? Dunia yang kita berilmu, kenikmatan di dalamnya, kita merasakannya, kita melihatnya. Dunia, bonus. Betul ya? Tapi coba, nanti nih, barang siapa yang berpuasa satu hari, itu puasa Arafah, dihapuskan dosanya satu tahun yang lalu, satu tahun yang akan datang. Udah banyak orang-orang nggak puasa. Kenapa? Gimana tuh dihapuskan dosa? Apa? Nggak ngelihat. Betul ya? Tidak terjangkau dengan panca inderanya gitu maksudnya. Sedangkan orang-orang yang beriman yakin dengan seyakin-yakinnya itu pasti benar. Itu pasti akan ada, nggak mungkin tidak. Lihat Allah sebutkan ciri pertama nih, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu orang yang mengimani segala sesuatu yang gaib. Berarti kalau dia mengimani segala sesuatu yang gaib, pasti sama dengannya harus bagus. Hasilnya sama dengannya itu harus bagus. Apa hasilnya? Dia bertakwa pada Allah, dia taat kepada Allah, dia nurut kepada Allah, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dengan yakin. Ketika saya mengerjakan perintah Allah nih, jaminannya surga tuh. Karena itu janji Allah. Walaupun itu gaib. Walaupun saya nggak ngeliat nih. Walaupun saya belum merasakannya kan gitu. Tapi pasti ada. Luar biasa nih. Kalau saya menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla, maka pahalanya pun besar. Tapi kalau saya melakukan dosa dan maksiat itu dosanya pun luar biasa besar, azabnya di neraka. Walaupun saya belum pernah merasakan neraka, saya nggak tahu bentuk dosa seperti apa,
Tapi seyakin dengan seyakin-yakin itu semua pasti ada. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib itu orang yang bertakwa itu. Jadi gaib itu bukan cuma alam gaib, betul ya? Alam gaib, setan, jin, itu gaib betul nggak kelihatan, betul jin gitu gitu ya. Tapi bukan cuma itu gaib. Gaib itu yang tidak terjangkau dengan panca indera, nggak kelihatan, itu mudahnya. Ternyata orang yang bertakwa adalah orang yang beriman dengan sejujur-jujurnya dengan iman, kokoh dengan hatinya. Ini pasti ada kok. Allah dan Rasul yang sebutkan kok. Nggak mungkin nggak kok. Padahal walaupun dia belum pernah melihatnya, belum pernah merasakannya, betul ya? Tapi dia berilmu tentang itu. Dia berilmu tentang hal itu. Dan ini nggak mudah loh. Ini nggak mudah subhanallah. Karena manusia biasanya, nanti ya, kalau kamu datang saya kasih 20 juta. Orang ini mungkin nggak tahu nih benar apa enggak kasih 20 juta. Tapi kalau depan kita nih 20 juta nih. Kalau kamu datang nih langsung ambil selamat. Beda, betul ya? Depan mata kepala kita 20 juta main beda. Allah sebutkan orang yang beriman kepada yang gaib, yang tidak terlihat, yang tidak terjangkau panca indera. Tapi mereka pasti meyakini itu pasti ada. Itu benar pasti. Semua yang diberitakan Allah dan Rasulnya banyak yang gaib luar biasa. Tapi itu semua pasti benar ya. Dan itu orang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Allahu akbar. Wa yuqimuna shalah, di antara sifat orang yang bertakwa mereka mendirikan salat. Allahu akbar, mendirikan, bukan cuma mengerjakan. Mereka mendirikan apa? Salat. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam ayat yang insyaallah taala atau surat yang insyaallah taala kita hafal bersama, yaitu surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang-orang yang sahun dalam salatnya, lalai dalam salatnya. Ini terbalik nih. Orang yang bertakwa Allah sebutkan adalah wa yuqimunas shalah. Mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat. Sedangkan orang-orang yang mendirikan salat nggak mungkin lalai kepada salatnya. Nggak mungkin sahun. Nah, perhatikan nih. Maka makna mendirikan sholat disebutkan oleh para ulama ini ada beberapa. Ini ada beberapa. Mendirikan sholat yang pertama dia mengerjakan sholat, nggak meninggalkan sholat dia. Dia benar-benar apa? Mengerjakan sholat. Sholatnya nggak bolong-bolong. Sholatnya kemudian apa? Nggak pernah tinggal. Berapa banyak kaum muslimin sholat juga enggak. Sholatnya cuma seminggu sekali Jumatan. Lebih parah lagi setahun 2 kali Id. Ini gimana ya bisa dikatakan orang bertakwa nih? Ini makna pertama mendirikan sholat, dia mengerjakan sholat. Ya, ini dia tidak meninggalkan sholat. Dia tidak meninggalkan sholat, subhanallah. Allahu akbar. Ini yang pertama. Makna kedua mendirikan sholat disebutkan oleh para ulama, dia perhatian kepada rukun-rukun wajib-wajib sholat. Ada rukun-rukun sholat benar-benar dia perhatikan nih. Dia nggak lalai, dia nggak sahun. Dia nggak lalai dari rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat, pembatal-pembatal sholat. Benar-benar dia perhatikan tuh. Tentang rukunnya, kewajibannya, bahkan sunnah-sunnahnya, pembatalnya, benar-benar diperhatikan. Ini makna yang kedua, setelah dia mengerjakan sholat, tidak pernah meninggalkan, dia tidak pernah lalai dari rukun sholat. Dia selalu mengerjakan rukun sholat, kewajiban sholat, bahkan sunnah-sunnah sholat, benar-benar memperhatikan tentang pembatal-pembatal sholat. Contoh, tumak ninah, betul ya? Rukun dalam sholat, berapa banyak orang sholat, la ilaha illallah, apalagi Ramadan tuh. Video itu selalu berulang-ulang tuh ketika Ramadan. Sholat, tarawih, kapan tahu cepatnya. Nggak sah, sholat ini terlalu cepat. Pada rukun dalam apa? Dalam sholat itu sendiri. Ini orang yang tidak mendirikan sholat. Karena dia tidak mengerjakan rukunnya dengan benar. Dia tidak mengerjakan rukunnya dengan apa? Benar. Padahal ternyata tumak nina itu rukun dalam sholat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menyuruh 3 kali ulang, irji' fa innaka lam tusalli. Balik engkau belum sholat. Balik engkau belum sholat. Balik engkau belum sholat. Ketika sahabat itu sholatnya cepat luar biasa. Nah, ini yang kedua nih. Bentuk yang ketiga mendirikan sholat kata para ulama adalah orang-orang yang melaksanakan penyempurna sholat. Orang-orang yang melaksanakan penyempurna sholat. Contoh, dia perhatian terhadap pakaiannya.
nggak sembarangan, betul ya. Ketemu orang luar biasa, masya Allah bagus, ketemu Allah Azza wa Jalla dalam sholat pakai kaos oblong bolong. Gimana ini, subhanallah. Nggak perhatian terhadap pakaian, betul ya. Kemudian tidak perhatian pada tempat mungkin. Bagi laki-laki tidak berjamaah dengan banyak macam alasan, betul ya. Ini tentang penyempurna sholat. Dia benar-benar melaksanakan sholatnya dengan sempurna gitu. Dengan sempurna pakaiannya, tempatnya dilihat, masya Allah kan gitu. Nggak ada najis di dalamnya, nggak ada kotor. Kemudian apa? Laki-laki dikerjakan berjamaah di masjid kan gitu. Kemudian di antaranya pula kata para ulama, ini yang paling penting dari itu semua, mendirikan sholat, mengerjakan sholat, berusaha untuk khusyuk dalam sholat. Karena khusyuk adalah ruh dalam sholat. Khusyuk dalam sholat. Nah, ini paling keempat nih, betul ya? Mendirikan sholat, yang pertama dia mengerjakan sholat, dia tidak meninggalkan sholat. Nggak meninggalkan sholat sama sekali. Yang kedua, mengerjakan rukun-rukunnya, kewajibannya, sunnah-sunnahnya, dan memperhatikan pembatalnya. Yang ketiga, memperhatikan tentang penyempurna sholat. Penyempurnaan sholat. Contohnya dari apa? Pakaiannya, kemudian dari wanginya, betul ya? Wangi dari aroma tubuhnya, kemudian dari tadi laki-laki, kemudian apa? Sholat berjamaah di masjid. Yang terakhir yang paling terpenting, ruh sholat itu sendiri. Benar-benar dia berusaha untuk selalu khusyuk dalam sholat. Betul, berat, sahih betul. Tapi usaha. Usaha yang maksimal untuk khusyuk di dalam apa? Sholat. Ini wa yuqimunas shalah. Jadi salah satu ciri orang yang bertakwa, mereka mendirikan sholat. Mereka mendirikan sholat bukan hanya ngerjakan selesai. Banyak orang ngerjakan tapi tadi cepat, nggak ada tumak ninahnya. Betul ya? Nggak mengerjakan rukun dengan benar. Banyak orang sholat tapi sholatnya bolong-bolong Senin Kemis. Nggak mendirikan sholat. Banyak orang sholat baru ngehnya ketika takbiratul ihram dan salam. Benar-benar nggak ada khusyuk sama sekali. Banyak kata Allahu Akbar, hilang langsung. Ngeh-ngeh ketika imam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi ketika dalam sholat tuh kemana-mana tuh, masya Allah. Mungkin parah kalau seperti ini, betul ya? Alhamdulillah. Rasulullah menyebutkan akan banyak orang yang sholat tapi tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya. Alhamdulillah. Nah, seterusnya. Nah, ini disebutkan wa yuqimuna shalah. Orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Betul, perhatian kepada sholat, ya. Salah satu ciri orang yang hatinya mati, bukan cuma sakit nih, mati. Orang tersebut meninggalkan sholat dengan tenang, seakan-akan tidak melakukan dosa besar. Ini bisa mati nih hatinya nih. Bukan cuma sakit nih. Kalau sakit mungkin terkadang sholat, kadang enggak kan gitu ya. Tapi kalau meninggalkan sholat bil kulliyah secara keseluruhan, dan ketika dia meninggalkan sholat tenang, seakan-akan bukan dosa besar, wah ini hatinya mati. Berarti di antara orang yang qalbun salim, hatinya selamat, hatinya sehat, dia benar-benar apa? Perhatian kepada sholatnya. Salah satu-satunya amal saleh yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah amal saleh ini di Sidratul Muntaha, hanya perintah sholat. Allah Tabaraka wa Taala memi'rajkan Isra dan Mi'raj kekasihnya yang mulia itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Itu saking pentingnya perintah sholat, ya. Saking besarnya kedudukan agungnya sholat dalam Islam. Sayangnya banyak kaum muslimin yang masih apa? Menggampang-gampangkan memudahkan masalah ini. Nauzubillah min dzalik. Dan yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Allahu akbar. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka menginfakkan dari sebagian harta yang Allah Azza wa Jalla berikan. Mereka, kata para ulama, mereka menginfakkan di sini bisa jadi infak yang wajib, zakat maksudnya, dan juga infak yang sunnah, sedekah. Zakat jelas wajib, subhanallah. Tapi juga bisa apa juga sedekah. Karena orang yang bertakwa nggak mungkin lalai dari zakatnya. Orang yang bertakwa tidak mungkin bakhil, nggak mungkin pelit. Mau sedekah, mau infak, wah pelit luar biasa, mikir dari A sampai Z, nggak mungkin. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan as-sadaqatu burhan, sedekah adalah bukti, itu bukti keimanan. Orang terkadang disuruh sholat, masya Allah, disuruh ini, masya Allah, masya Allah. Tapi ketika berusaha masalah harta, kelihatan aslinya. Betul ya? Sedekah, waduh, ini, waduh, waduh. Zakat, ini, itu, dan seterusnya. La ilaha illallah. Hati-hati nih, subhanallah.
Wassadaqatu burhan. Sedekah itu bukti, bukti keimanan, bukti ketakwaan seseorang benar-benar takwa dan iman dengan benar kepada Allah atau tidak. Ini beberapa ciri yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang orang bertakwa. Ayat ketiga ini tiga paling tidak orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat, kemudian mereka menginfakkan, mengeluarkan infak atau sebagian harta yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka. Lihat para sahabat Nabi ya kawan. Dia tutup dengan ini. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi mereka untuk bersedekah, luar biasa, luar biasa. Yang mungkin cerita itu, wallah alam, apakah akan terulang lagi sampai hari kiamat atau enggak terulang lagi. Berbondong-bondong mereka datang untuk bersedekah. Sampai sahabat yang enggak punya apa-apa, kecuali hanya satu mut dari gandumnya, dia datang. Abu Tufail kalau nggak salah namanya. Dia hanya punya satu sok, saya lupa, satu sok atau satu mut gitu dari gandumnya. Ya Rasulullah, saya hanya punya ini yang ingin saya sedekahkan. Allahu Akbar. Itu yang kecil. Orang munafik ngelihat seperti itu, apa yang Allah butuhkan dari satu sok itu tuh? Komentar. Sedekah enggak, komentar. Komentarin orang yang sedekahnya dikit. Ketika ngelihat Abdurrahman bin Auf bersedekah banyak ribuan dirham, munafik komentar lagi. Wah, itu riak doang tuh. Na'udzubillah min dzalik. Sedekah enggak? Betul ya? Sedekah enggak? Itu munafik tuh. Na'udzubillah, itu munafik tuh. Disebutkan sirah seperti itu. Lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq datang dengan seluruh hartanya. Umar bin Khattab datang dengan setengah hartanya. Utsman bin Affan datang dengan kepingan emas luar biasa dan unta dengan persiapan lengkap dengan perbekalannya. Itu miliaran rupiah itu kalau zaman sekarang, nggak main-main itu. Dan mereka mengeluarkan dunia itu sedekah tuh kayak nggak takut miskin, luar biasa. Itu hebatnya sahabat. Karena mereka tahu apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya di surga jauh lebih nikmat daripada apa yang di dunia. Karena mereka berhasil memasukkan akhirat ke hati mereka dan dunia cuma di tangan. Segala sesuatu yang di tangan ketika lepas cari lagi. Tapi segala sesuatu yang sudah masuk ke hati ketika lepas sudah diisi bukan main. Salah satu ciri orang bertakwa, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Jadi nggak mungkin orang bertakwa bakhil tuh, nggak mungkin, pelit nggak mungkin. Orang yang bertakwa lalai kepada zakatnya tuh nggak mungkin. Tanda tanya besar bagi diri kita tuh. Kalau kita lalai kepada zakat kita, malas kemudian untuk sedekah, pelit, ya naudzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Allah taala alam besar. Ini mungkin baru 1 sampai 3 insyaallah ya. Kalau kita teruskan pada kesempatan dan juga gelombang yang berbeda lagi. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan. Jazakumullahu khairan Ustaz. Insyaallah luar biasa Ustaz penyampaian materi hari ini. 3 ayat yang benar-benar membuat hati kita banyak mengingat betapa banyak kekurangan yang belum sempurna kita lakukan. Jazakumullahu khairan Ustaz. Izin menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Islam sangat melihat akhlak yang mulia. Kami punya tetangga yang begitu luar biasa dalam bersedekah, tapi lisannya begitu tajam. Beliau adalah orang-orang yang rajin beribadah dan juga rajin bertolabul ilmi. Karena kami sudah mencoba menasihatinya secara diam-diam dengan mendatanginya baik-baik, tapi mereka justru mengatakan, kamu orang miskin, kamu tahu apa, kamu bukan Tuhan. Tuhan yang menilai, bukan manusia. Menurut kalian tidak baik, tapi belum tentu apa yang Allah sangkakan itu seperti yang kalian pikirkan. Bagaimana memahami bahwa perkataan ini tidak benar, Ustadz, walaupun kami tahu, akhirnya kami surut untuk terus menasihati, karena lebih terlihat kesombongan. Kami berusaha untuk memaafkan, tapi seringkali kami dihujat. Mohon nasihatnya, Ustadz, untuk diri kami dan untuk beliau. Jazakumullahu khairan. Yang pertama, tidak semua orang Allah berikan kesempurnaan dalam akhlak. Ada orang-orang tadi contoh tuh, sedekahnya luar biasa, ngajinya masya Allah luar biasa dan seterusnya. Tapi ternyata tadi lisannya nggak bisa dijaga. Itu manusiawi. Ada aja kekurangan pada dirinya. Nabi SAW menyebutkan setiap 100 unta hanya satu yang sempurna, hanya satu yang benar-benar. Abdullah bin Mas'ud mengatakan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membagikan akhlak kepada manusia sama seperti membagikan rizki kepada manusia. Ada yang rezekinya banyak, ada yang rezekinya sedang, ada yang rezekinya seret, itu membagikan akhlak sama seperti itu.
Ada yang rezeki, ada yang akhlak baiknya banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit kan gitu, subhanallah. Maka kita berikan uzur kepada saudara kita tersebut. Berikan uzur. Kemudian doakan. Bagi yang bertanya tadi sudah menasehati, Masya Allah, bagus, Masya Allah. Tapi ingat, kita tadi tuh hanya punya hidayatul bayan wal irsyad. Penjelasan, bimbingan, ilmu, nasihat, betul ya? Ada pun setelah itu dia mau terima atau tidak, ada hidayah itu taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ada hidayah itu taufik. Ketika kita sudah memberikan nasihat, sudah, tugas kita selesai. Tapi jangan lupa untuk terus mengangkat tangan kita ke langit, doa kepada Allah. Pada waktu-waktu istijabah doa, waktu-waktu di mana Allah Azza wa Jalla mengijabah sepertiga malam, bangun khusus doakan orang tersebut. Ketika antara adzan iqamah, ketika adzan berkumandang, ketika safar, ketika hari Jumat ba'dal asar, kapanpun didoakan semoga Allah berikan hidayah kepadanya, semoga Allah jadikan akhlaknya baik luar biasa. Kita mendoakan saudara kita dengan kebaikan, saudara kita nggak tahu, malaikat mengatakan amin wala kami mithli. Semoga Allah kabulkan dan semoga engkau mendapatkan itu. Bayangkan luar biasa. Berikan uzur kepadanya. Kalau bisa terus kemudian mendakwahkan, nasihati silahkan. Tapi kalau wah kayaknya repot sudah sekali lah, nanti kena apa perkataan yang gak enak lagi. Ya sudah, kalau memang sudah sekali nasihati, angkat tangan doa kepada Allah. Doa sesering mungkin kepada Allah agar Allah berikan hidayah kepadanya. Kemudian di sini pula pelajaran bagi diri kita semua, ya kan? Tidak semua orang yang berilmu Allah berikan taufik mengamalkan ilmunya. Tidak semua ilmu yang Allah berikan kepada manusia ternyata itu ilmu yang bermanfaat. Karena kalau harusnya ilmunya bermanfaat, maka akan melahirkan akhlak yang mulia. Karena kalau harusnya ilmunya bermanfaat, akan melahirkan amal saleh. Amal yang benar, kan gitu. Pelajaran bagi diri kita. Jangan lihat orang tersebut ya. Jangan lihat kemudian, oh berarti ilmunya nggak manfaat. Jangan. Masih mundur saja. Lihat pelajaran bagi diri kita. Jangan sampai kita seperti itu gitu maksudnya. Jangan sampai kita berilmu, nuntut ilmu luar biasa, tapi kemudian jauh dari amal saleh. Jauh dari akhlak yang mulia. Tidak mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Tidak berbuat dengan adab yang baik. Salah. Bukan itu pelajaran bagi diri kita. Pelajaran bagi diri kita. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepada tetangganya tersebut dan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ustadz, Anda pernah membaca di salah satu bagian Afwan Ustadz, di mana bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan seseorang untuk mengulangi sholatnya karena tidak membaca eh, 3 doa terakhir sebelum salam, yaitu terkait dengan fitnah kubur, neraka, dan selamat dari azab kubur. Apakah benar kita harus mengulang sholatnya bila tidak membaca doa tersebut, Ustadz? Karena yang Anda pahami itu tidak termasuk dari rukun sholat. Mohon nasihatnya, Ustadz. Jazakumullahu khairan. Enggak, itu tidak termasuk betul. Itu tidak termasuk pada rukun salat. Itu bahkan hukumnya sunnah, doa. Maka saya nggak pernah tahu dalil yang menunjukkan ketika sahabat nggak baca itu kemudian diusur ulang sana. Saya nggak pernah tahu hadis tersebut. Dan para ulama setahu saya sepakat mengatakan bahwa tersebut doa doa tersebut adalah doa yang hukumnya apa? Sunnah. Jadi boleh untuk ditinggalkan. Tapi sayang gitu untuk tinggalkan karena itu doa kepada Allah berlindung dari 4 hal. Tapi kalau keabsahan sholat tidak. Setahu saya, wallah alam saya itu tidak termasuk tentang keabsahan sholat ketika kita tidak membacanya. Wallah alam. Jazakumullahu khairan, Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, mohon maaf, orang tua kami bila bersedekah suka membeda-bedakan barang yang diberikan. Bila untuk orang penting, pejabat, yang diberikan barang-barang yang bagus, makanan yang lezat, dan barang-barang yang mahal. Tetapi kalau bila untuk orang miskin, bila untuk guru ngaji kami sekalipun dikasih barang-barang yang kualitasnya jauh di bawah. Saya sudah pernah berkata baik-baik pada orang tua bahwa sebaiknya tidak membeda-bedakan. Tapi kata orang tua, anak Afwan, bahwa gimana pun dunia kita dilihat dari status sosial. Orang akan menghargai dari apa yang kita beri. Bagaimana harus mengingatkannya lagi ya Ustadz, karena ini sudah sering kali terjadi, bahkan pernah memberikan makanan yang sudah basi kepada guru ngaji kami. Saya sangat sedih Ustadz, dan bayarannya pun sangat kecil, padahal ilmu yang diberikan kepada saya luar biasa. Bisa menjadikan saya merubah menilai dunia ini jauh lebih mulia akhirat yang selama ini tidak saya dapatkan selama hidup saya. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallah khairan. Ini pemandangan yang sedih seperti ini
Bukan satu dua didapatkan ya. Bukan satu dua, subhanallah. Bahkan bisa dikatakan banyak sekali dari kaum muslimin yang pandangannya itu seperti ini. Oh, guru ngaji. Oh, ini. Oh, ini. Seakan-akan kemudian apa? Merendahkan tadi itu. Kecil dikasih uangnya, seterusnya. Tapi kalau apa duniawi, oh pejabat. Ini. Allahu Akbar. Musibah ini. Allah musibah. Musibah. Saya pernah ke awal-awal dulu masuk ke Saudi Arabia ketika belajar. Kemudian saya ngomong sama orang imigrasinya ini sebagai contoh pelajaran sangat luar biasa. Ngomong sama imigrasi pakai bahasa Arab fushah. Bahasa Arab fushah itu bahasa Arab yang belajar, bukan amiyah. Kalau amiyah itu bahasa Arab pasaran. Bahasa Arab fushah itu hatta orang Arab sendiri kalau dia nggak belajar nggak bisa tuh dia. Tapi dia ngerti. Saya ngomong sama orang imigrasinya bahwa ini sudah adzan subuh, di luar di sana nggak ada musola. Saya mau sholat, musola di dalam. Itu orang lagi ngantri panjang. Udah lama luar biasa masuk itu. Sudah lama kok nggak maju-maju sih. Saya nggak datang ke situ masuk ngomong pakai bahasa Arab. Bahasa Arab atau bahasa Arab Fusha. Dia tanya, anta talib, ente pelajar, ente penuntut ilmu nih. Ente, nama jawab, lihat aja visanya. Dia senyum, dia kasih dia sampel, masuk silakan foto. Ini contoh kecil, Allah alam yang saya rasakan mungkin di Saudi Arabia, terutama di Madinah luar biasa. Bagaimana mereka memuliakan para penuntut ilmu, apalagi ulama, istimewa. Di mana satu kaum memuliakan orang yang berilmu, penuntut ilmu, orang alim, insya Allah Taala Allah berikan keberkahan banyak di sini. Jelas nggak boleh berlebihan kan gitu, tapi nggak boleh kurang juga kan gitu. Kurang contohnya tadi tuh, orang hanya guru ngaji doang, itu kan kurang. Berlebihan guru juga nggak boleh. Wah ini orang berilmu benar-benar nggak punya salah, nggak ada begitu. Tengah-tengah, ihtiram, memberikan kemuliaan kepadanya, memberikan yang memang kita mampu untuk memberikannya kan gitu. Karena pandangan manusia kebanyakan kaum muslimin zaman sekarang salah ini luar biasa. Pandangan tentang masalah keberhasilan, kesuksesan diukur dari kacamata duniawi doang. Jabat, orang kaya, oh luar biasa di atas kepala. Orang yang berilmu, oh mau guru ngaji. Oh cuma ustadz. Oh cuma. Dan pada hakikatnya orang yang berilmu nggak butuh pandangan manusia sebenarnya. Tapi kalau manusia, kaum musliminnya, kebanyakannya masih pandangan seperti ini, gimana Allah Azza wa Jalla akan berikan izzah, kemuliaan begitu. Kalau ilmu agama dan orang yang punya ilmu agama masih direndahkan gitu maksudnya. Ilmu dunia, wah dijunjung tinggi luar biasa. Bukan nggak boleh ya, silahkan untuk ilmu dunia itu silahkan. Tapi jangan lupakan ilmu akhirat kita. Ilmu yang akan membahagiakan diri kita dunia akhirat. Dan orang yang punya ilmu itu sendiri. Kalau kemudian orang yang ngajar duniawi, wah luar biasa. Lihat bimbel ini puluhan juta bayar. Baru ngaji. Nah, betul. Sekali lagi kita nggak mau ingin dunia, enggak. Anda ngomong seperti ini bukan gara-gara anak ustaz, tidak, sama sekali tidak. Tapi saya ingin melihat bagaimana fenomena kaum muslimin kebanyakan persis pandangannya tadi itu. Pandangan keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan itu kacamata duniawi doang. Ya Allah karim. Bagaimana Allah Azza wa Jalla akan berikan kemuliaan bagi kaum muslimin. Yang pertama. Yang kedua tadi saya katakan kita nggak bisa maksa orang. Kita hanya bisa menasehati, memberikan bimbingan, ilmu, betul ya? Kita nggak bisa maksa. Ketika kita sudah kasih tahu sekali, dua kali, angkat tangan kita. Ketika kita di siang hari mendakwahkan orang yang kita cintai dengan lisan kita, itu dengan dakwah nasihat, maka jangan lupa di malam hari bangun kita dakwahkan orang yang kita cintai dengan doa kita. Doa. Kita nggak miliki hati orang, bahkan hati orang tersebut dia sendiri nggak bisa miliki hatinya, Allah yang bisa milikinya. Yang memiliki hati manusia Allah Azza, yang bisa membolak-balikan Allah Azza wa Jalla. Maka mintalah sering kepada zat yang bisa membolak-balikan hati. Doa kepada Allah Azza wa Jalla. Doa kepada Allah. Dengan caranya Allah akan tunjuki insya Allah. Dengan caranya Allah Azza wa Jalla. Dan sekali lagi, itu pelajaran besar bagi diri kita. Jangan sampai kita seperti itu. Banyak besar bagi diri kita. Bersyukurlah kepada Allah ketika Allah berikan kemudahan kita untuk bisa menghormati ilmu, memuliakan ilmu dan orang yang berilmu. Bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla ketika Allah berikan hidayah kepada kita membesarkan akhirat, mengecilkan dunia. Itu kenikmatan besar yang enggak semua manusia Allah berikan kenikmatan itu. Enggak semua manusia, subhanallah.
Wallahu ta'ala. Barakallahu fikum Ustaz. Bagi umahat yang ingin bertanya langsung, kami persilahkan untuk raise hand, bertanya langsung kepada Ustaz. Tafadhol. Baik, kalau belum ada pertanyaan, melanjutkan pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, Ana seorang istri pejabat publik, di mana suami Ana banyak mengeluarkan harta pribadinya untuk membantu orang miskin. Tapi saya sangat cemburu Ustaz, walaupun saya tahu itu salah. Saya kadang marah sama suami saya, haknya sebagai seorang pejabat publik, tunjangannya lebih banyak diberikan kepada masyarakat miskin. Kata beliau, memang itu hak mereka, kita sudah cukup. Tapi saya merasa sebagai istri sebenarnya hak saya sebagai istri rasanya jadi berkurang, Ustaz. Apakah saya salah, Ustaz, bila menuntut hak tersebut? Memang saya sudah diberikan mobil, tempat tinggal, tapi rasanya saya beda dengan istri-istri pejabat yang lain. Mohon nasihatnya untuk diri saya, Ustaz. Saya sangat cemburu suami saya banyak berbuat baik pada orang miskin. Saya kalau melakukan ini saya akan masuk neraka, Ustaz. Mohon nasihatnya. Jazakumullah khair. Nah, bisikan seperti itu dari syaitan. Bisikan seperti itu, wahai ibu, itu dari syaitan. Harusnya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla ketika suaminya Masya Allah amanah. Kemudian memberikan apa? Memberikan hak kepada apa orang miskin dan seterusnya. Bahkan mungkin harta pribadinya kemudian diberi. Itu taufik yang tidak Allah berikan kepada semua orang. Itu taufik luar biasa, Masya Allah. Itu hidayah yang Allah kasih kepada orang-orang terpilih. Pada orang-orang yang terpilih. Ketika ada rasa cemburu seperti itu, lawan. Harus wajib hukum dilawan. Lawan terus, subhanallah. Kalau perlu, harta pribadi ibu, kasih juga kepada orang miskin itu. Untuk melawan bisikan syaitan tersebut, kata para ulama. Ketika syaitan bisikan sesuatu kepada kita, lakukan sebaliknya, kata para ulama. Lakukan apa? Sebaliknya. Subhanallah. Kalau harusnya seseorang cemburu apa? Kenapa dia Allah berikan kemudahan, saya enggak ya? Kenapa Allah berikan kemudahan dia sholat malam, bersedekah, Masya Allah luar biasa kayak itu. Kenapa saya enggak ya Allah? Harusnya cemburunya begitu. Ghibtah tuh. Menginginkan seperti orang tersebut yang Allah berikan kenikmatan, tapi tidak menginginkan kenikmatan dari orang itu hilang. Ghibtah yang diperintahkan masalah apa? Ukhrawi, masalah agama. Dua orang tuh. Yang pertama orang yang Allah kasih ilmu kemudian mengajarkan ilmunya luar biasa kepada manusia, terutama ilmu agama jelas. Yang kedua orang yang Allah kasih harta, hartanya bermanfaat bagi manusia. Luar biasa itu. Kita diperintahkan, bukan cuma dianjurkan, diperintahkan dalam agama untuk ghibtah kepada dua orang ini. Menginginkan seperti orang itu ghibtah, dan menginginkan kenikmatan pada orang itu tetap ada, nggak hilang. Harus cemburu sama orang seperti itu. Harus cemburu kepada Abu Bakar yang menginfakkan seluruh hartanya, kok dia bisa, saya nggak bisa. Ternyata hati saya masih luar biasa cinta kepada dunia. Kemudian apa? Cemburu kepada Khadijah radhiyallahu anha yang luar biasa tuh, membantu Nabi SAW berkhidmat kepada Nabi dengan dirinya sebagai seorang istri yang salehah, dengan hartanya luar biasa tuh, dengan cintanya. Itu bisikan syaitan, wahai ibu, bertakwa kepada Allah, taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Lawan itu, jangan dilawan, harus dilawan. Maka saya katakan, salah satu caranya lawan adalah keluarkan harta kita juga. Ini saya harus lawan. Saya ambil, ikutin suami saya, sedekah seperti itu. Itu istimewa, itu Masya Allah itu. Itu harus disyukuri besar, luar biasa ini, Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah berikan istiqomah kepada suami seperti itu. Dan semoga Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan bagi ibu untuk mengikuti suami ibu. Dan semoga Allah berikan kemudahan kita untuk bisa mengikuti seperti suami ibu tersebut. Kenikmatan besar, Masya Allah itu. Kenikmatan besar. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala selalu bimbing langkah kehidupan kita menuju siratal mustaqim. Allah Amin ya rabbal alamin. Boleh 2 pertanyaan lagi, Ustaz? silakan. Terakhir. Uh, Ustaz, kami 4 saudara, Ustaz, perempuan semua. Alhamdulillah, kami untuk mengajukan pendidikan ke Timur Tengah, terutama ke Madinah, Saudi, dan alhamdulillah diterima semua. Alhamdulillah. Jadi kami tinggal menunggu keberangkatan.
Tapi sekarang terpikir kami meninggalkan seorang ibu sendiri di rumah, yang tidak ada siapa-siapa lagi yang menemani. Apakah seharusnya kami tidak berangkat atau bagaimana? Sedangkan ilmu yang kami ambil ilmu syar'i. Ibu tetap mendukung dan memberikan support untuk kami berangkat. Tapi kami berpikir, ibu sudah semakin tua, lalu dengan siapa beliau tinggal? Qadar Allah kami tinggal di desa, Ustadz, dan sangat sedikit orang yang memahami sunnah di kampung kami. Apakah kami tetap berangkat atau bagaimana ya Ustadz? Sekarang kami bimbang Ustadz, mohon nasihatnya. Kami berempat bersaudara, wanita semua Ustadz. Yang berangkat tadi Harus semuanya, Bu, tiga, empat empat ya? Iya, jadi di sini sepertinya dengan tahun yang berbeda, tapi mereka mengajukan di tahun yang sama dan diterima di 4 kampus yang berbeda di Saudi, Ustaz. Waduh, Masya Allah. Yang pertama jelas menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Tapi ingat menuntut ilmu agama ini dimanapun. Betul sebuah kenikmatan besar ketika Allah berikan kemudahan kita menuntut ilmu agama di Madinah, bisa beribadah di sana, duduk dengan para ulama, masyayikh itu nikmat besar yang luar biasa, Masya Allah. Tapi ada perkara al-aham fal muhim. Ada perkara yang terpenting dan yang penting. Nuntut ilmu agama penting, tapi ingat dimanapun kita bisa nuntut ilmu agama. Sedangkan ibu kita hanya satu. Ibu kita hanya satu. Kalau ingin subhanallah, jangan empat-empat berangkat mungkin ya, subhanallah. Karena kalau empat-empat berangkat, kalau di sini kemudian ada benda-benda yang menunggu, menjaga misal, maka yang repot lagi nanti mahramnya mungkin ya, subhanallah. Allah alam bisa apakah kemudian ada mahram atau tidak saya nggak tahu, tapi ala kulli hal intinya tentang masalah ibu yang di sini jangan biarkan sendiri. Jangan biarkan apa? Sendiri. Karena ditakutkan karena kalau orang tua sih insya Allah boleh boleh aja betul ya. Oh, nggak apa-apa nah dan seterusnya. Tapi seorang seorang ibu apalagi kemudian sudah tua pasti butuh dengan orang yang ditemani mungkin ketika malam betul ya ketika ingin ke kamar mandi seterusnya maka jangan saran anda jangan berangkat semua kalau ingin berangkat maka jangan berangkat semua silakan dipilih satu dengan yang lain seterusnya bisa bisa apa berkonsultasi dan wallah alam bisawab apakah kemudian empat empatnya dengan mahram atau tidak kalau dengan mahram aman kalau dengan bukan mahram dengan tidak mahram maka harus diperhatikan lagi masalah mahram seperti ini karena banyak ulama mewajibkan masalah mahram seperti ini bagi wanita ketika dia ingin bersafar. Intinya, ada perkara yang paling penting, ada perkara yang penting. Perkara yang paling penting kalau Anda lihat di sini tentang masalah uh, mendahulukan mana yang terpenting terlebih dahulu jelas jelas ibu kita harus kita dahulukan orang tua kita masya Allah walaupun beliau setuju betul tapi jadi masalah tadi sendiri kalau kata-kata sendiri itu berat ya subhanallah kecuali ada yang menemaninya bisa mengontrolnya kita bisa nelpon setiap hari mungkin yang cerita Al-Ustadz Al-Fadhil Ustadz Abdullah Zain hafizahullah ta'ala beliau lulus S1 itu beliau hadis, S2-nya beliau lulus akidah, S3-nya beliau sudah lulus sebenarnya. Tapi qadarullah pada saat beliau lulus S3 itu ayahnya meninggal di kampung beliau di Purbalingga. Maka beliau memilih untuk kembali ke tanah air. Saya ingin berjihad di sana dengan ibu saya gitu. Itu pelajaran besar mungkin subhanallah melihat bagaimana mana yang harus didahulukan gitu maksudnya. Karena untuk ilmu dimanapun bisa. Mungkin bagi yang tadi bertanya mungkin juga bisa menuntut ilmu secara online mungkin medium mungkin secara Jamiah Islamiyah tapi secara online medium atau mungkin sekarang IOU mungkin seterusnya bisa banyak lah insya Allah atau kalau ingin menuntut ilmu tetap ke sana tapi harus ada yang tetap menunggu dari apa ibu menjaga ibu jangan kamu semuanya kemudian berangkat akhirnya ibunya sendiri jangan walaupun ibu kemudian ridho betul karena orang tua insya Allah akan mau yang paling terbaik bagi anaknya tapi kita harus mengetahui perkara yang skala prioritas dalam kehidupan kita. Allah alam bisa. Masya Allah, itu tetap harus dipertimbangkan masak-masak ya Ustadz ya, Hmm. terkait orang tua, seorang ibu. Pertanyaan terakhir Ustadz, Ustadz, apakah harta waris saya adalah istri kedua? Suami saya mempunyai anak dari istri pertama. Kami semua istri sudah diberikan rumah masing-masing. Lalu bila nanti suami saya meninggal, apakah anak tiri saya, maaf, anak, anak tiri ya Ustadz jadinya ini, apakah tetap mendapat eh, harta waris dari suami saya berupa rumah saya tersebut, karena rumah dari ibunya sudah habis dijual untuk membayar hutang-hutang.
Apakah itu termasuk harta yang harus saya bagikan nanti kalau suami saya meninggal, sedangkan rumah itu sudah diberikan atas nama saya? Syukran Ustaz. Yang pertama tergantung suaminya itu memberikan nama atas nama istrinya. Memang niatnya untuk memberi, menghadiahkan, atau hanya atas nama saja. Karena kalau sekarang kan atas nama itu duniawi maksudnya kan ya. Tapi kalau niatnya cuma untuk dinamakan saja tapi tidak memberikan, berarti kan nggak memberi hadiah. Jadi harus jelas masalah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata nggak apa tidak diberikan kepada istrinya misal, maka itu jatuhnya waris. Kalau jatuh waris berarti kan apa yang dapat nanti dua istrinya sama anak. Anak tiri maksudnya anak tiri ini apa nih? Kalau anak bawaan mungkin ternyata mungkin ukti tadi sudah ketika menikah dengan suaminya sudah bawa anak, berarti anaknya nggak dapat di situ karena kan bukan anak kandungnya di situ. Tapi kalau anak tiri maksudnya anak dari dia juga, saya nggak tahu mungkin anak anak tiri mungkin anak bukan dari dia mungkin ya. Kalau anak bawaan dari orang luar, orang lain maksudnya, suami yang dulu mungkin, maka yang seperti ini jelas nggak dapat. Yang ke yang kemudian selanjutnya, kalau itu sudah diberikan kepada masing-masing, sudah dikasih nih, istri pertama sudah dikasih, istri kedua sudah dikasih, maka itu sah bagi nih, sah bagi apa pemberian itu sah hibah tadi itu atau hadiah atau hibah tadi itu sah bagi masing-masing istrinya masing-masing itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, khalas Ustaz untuk seluruh pertanyaan. Baik, semoga Allah tabaraka wa taala jadikan dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim. Semoga Allah azza wa jalla jadikan dari kita termasuk hamba-hamba yang selalu bisa mendapatkan hidayah taufik untuk menuju surga Allah azza wa jalla. Allah jauhkan dari berbagai macam fitnah, baik itu syubhat atau syahwat, sehingga kita bisa dipertemukan Allah di surga firdaus tanpa hisab tanpa adab. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas kajian pagi ini yang Masya Allah ilmunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah memberkahi dan kepada seluruh jamaah yang sudah hadir pada kajian rutin kami Majelis Taklim Tazkiyatun Nafs. Ana selaku moderator mengucapkan jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Semoga apa yang dipaparkan Ustadz menjadi manfaat untuk kita semua dan Allah mampukan kita untuk mengamalkannya. Bila ada kekurangan dari Ana dalam memandu kajian ini, Ana mohon maaf. Demikian dari kami, semoga Allah mudahkan di kajian rutin berikutnya. Jazakumullahu khairan Ustaz. Jazakallah khair, Bu. Barakallahu fikum. Saya stop ini ya, Bu ya, recordingnya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.